sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini temanya sama ya dengan ibadah saat ini, pujian dan penyembahan. Bisa ditampilkan PowerPoint-nya? Iya, sambil menunggu. Tadi sudah saya coba bisa. Oh, masih loading. Ya, pujian dan penyembahan. Iya, puji Tuhan. Dari sana aja, lanjut klik. Nah, pujian, kita tadi sudah memuji nama Tuhan. Pujian itu apa, Tom? Pujian itu apa? Menurut Bapak Ibu Saudara, pujian itu apa? Pujian itu adalah rasa syukur kita atas apa? Atas kuasa, kasih, dan kebaikan Tuhan Yesus kepada kita. Nah, rasa syukur kita kepada Tuhan itu kita ekspresikan lewat pujian dengan penuh sukacita. Kayak tadi, kita sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Ada yang goyang-goyang, ada yang tangannya, pokoknya ekspresi. Kalau Bapak Ibu Saudara misalnya menerima hadiah, itu ekspresinya gimana? Senang ya? Senang. Demikian pula kita, ketika kita menyanyikan pujian yang semangat, yang sukacita, tidak mungkin tuh ekspresinya glory, glory, haleluya, kan tidak mungkin. Glory, glory, haleluya, pasti semangat kan? Nah gitu, jangan melempem, jangan kalah dengan yang sebelah semangatnya luar biasa, kita lebih semangat lagi. Iya, pujian itu ekspresi kita. Ya, lanjut. Dan di Alkitab dicatat di dalam Mazmur 95 ayat 1. Kita baca bersama-sama. Mazmur 95 ayat 1, 2, 3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Iya, marilah kita bersorak-sorai untuk siapa? Tuhan. Untuk siapa? Tuhan itu siapa? Tuhan itu siapa? Kok tidak dengar toh? Tuhan itu siapa? Juru selamat. Juru selamat. Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada jalan selain di dalam Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya kita bersyukur punya Tuhan Yesus. Senang nopo mboten? Punya Tuhan Yesus. Lek seneng niku ekspresipun bagaimana? Lek seneng itu ekspresinya bagaimana? Ekspresi orang senang itu bagaimana? Nah, kita ekspresikan. Makanya malam hari ini kita fokus di sini ya. Lanjut penyembahan. Nah, penyembahan itu bahasa Kebon Sari itu namanya word. Kalau pujian tadi namanya praise. Jadi kalau digandeng praise and word, si pujian dan penyembahan. Ya, penyembahan itu apa? Penyembahan itu apa? Penyembahan adalah rasa hormat dan respon kita kepada Tuhan Yesus yang murni dari hati. Itu tempatnya di mana toh? Sini jantung. Hati itu di sini. Yang murni dari hati. Jadi penyembahan kita itu benar-benar tulus dari
di mulut, hati. Iya, lanjut. Rasa hormat artinya tolong cepat. Artinya kita mengakui keagungan Tuhan dengan sungguh-sungguh, tulus dan fokus. Jadi biasanya penyembahan itu dilakukan sebelum kita berdoa, supaya doa kita nggak terhalang. Tapi kita tidak bahas doa, tapi kita bahas pujian dan penyembahan. Apakah pujian dan penyembahan itu penting? Menurut Bapak Ibu, pujian dan penyembahan itu penting apa enggak? Penting. Hah? Penting. Apa? Iya, gitu loh. Kenceng, nggak usah takut. Sebelah aja, lek bersuara. Kita nggak usah takut. Penyembahan itu penting. Kenapa penting? Kenapa pujian dan penyembahan itu penting? Kenapa toh Bapak Ibu memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu apa toh? Kenapa? Alasannya apa toh? Hah? Karena? Tidak dengar. Pujian penyembahan itu penting, alasannya yang pertama, pujian penyembahan itu bisa menghadirkan hadirat Tuhan. Lanjut. Pujian penyembahan bisa apa? Menghadirkan hadirat Tuhan. Makanya pujian dan penyembahan itu tidak bisa dianggap remeh. Contohnya dalam kitab Perjanjian Lama. Lanjut. 2 Tawarikh pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama. Fungsinya apa toh? Kalau kita baca ayat bersama-sama ini fungsinya apa? Supaya ketika Bapak Ibu datang dan pulang nanti ada minimal satu ayat yang nyantol di sini. Jangan sampai ketika kita pulang keluar dari gereja ditanyain sama teman, kok baik tadi apa? Oh ya, aku lari. Waduh, kan sia-sia ibadah kita. Minimal satu ayat. 2 Tawarikh pasal 15 ayat 13 dulu. 2, 3. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, derajat dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya pada ketika itu rumah itu yakni rumah Tuhan dipenuhi awan. Stop dulu. Lalu para peniup nafiri dan para saking semangatnya ini. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan pujian dan syukur kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya pada ketika itu rumah itu yakni rumah Tuhan dipenuhi awan. Ayat 14, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Ketika kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun di tempat ini. Ketika saudara fokus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun atas saudara.
Ketika saudara fokus memuji, menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun atas saudara. Oke, gak apa-apa. Puji Tuhan. Ketika kita fokus memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan itu turun atas kita. Pujian penyembahan bisa mengundang hadirat Tuhan. Mengundang hadirat siapa? Tuhan. Yang kedua, alasan kenapa pujian dan penyembahan itu penting. Yang kedua adalah pujian penyembahan itu merupakan senjata rohani dan kemenangan. Lanjut, diklik. Ya, ini masih di kitab Perjanjian Lama. Kisah tentang tembok Yeriko dalam Yosua pasal 6 ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama atau baca bergantian, sini terus sini gitu ya. Sini dulu. 2, 3. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Sebelah sini, 2, 3, sebelah sini. Sebelah sini, seret ke belakang. 2, 3, baca. Yosua pasal 6 ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu siapa? Bangsa Israel. Sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Ini kisahnya, nanti kalau ada kesempatan dibaca di rumah mulai ayat pertama. Ini bagus ini, luar biasa ini kisah ini. Bagaimana bangsa Israel yang saat ini dipimpin oleh Yosua bisa mengalahkan bangsa Kanaan. Iya, dan tembok yang saya mencatat, tembok Yeriko itu tinggi totalnya adalah mencapai 7,5 sampai 9 meter. Terus kedalaman dinding luar itu sekitar 1,8 meter atau 6 kaki. Lalu tinggi dinding luarnya sekitar 4 sampai 5 meter. Dan keliling tembok itu sekitar 6.000 meter atau 2.000. Tembok yang begitu tinggi, yang begitu lebar, yang begitu kuat bisa roboh. Oleh apa? Oleh kuasa. Oleh apa? Kuasa, pujian dan penyembahan. Tentu dibantu oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan meremehkan kuasa pujian dan penyembahan. Dasarnya seperti ini. Ini nyata, ini ditulis 8.000 sebelum Masehi. Kisah ini nyata ini. Bapak Ibu yang datang di sini ini
ini percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak? Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak? Percayanya berapa persen? 95%? 96%? Tenane ta? Apa tenan? Engko gek ngene lagune. Apa tenan? Ora. Ngono engko gek. Apa iya? Apa iya? Engko apa iya? Ora ngono lagune. Ya tenan. Nah, bagus. Jangan setengah-setengah. Kalau saudara pengen menikmati berkat Tuhan, percayanya harus berapa persen? Lanjut. Betapa pentingnya pujian dan penyembahan. Yang ketiga, pujian dan penyembahan bisa mematahkan belenggu. Ini dalam, kalau dua contoh tadi itu di kitab Perjanjian Lama, sekarang kitab Perjanjian Baru. Dalam Kisah Para Rasul, lanjut. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 dan 26. Kita baca bersama-sama bergantian ya. Ini kuasa pujian yang ketiga. Udah ini terakhir, jangan khawatir. Sebentar ini cuma. Yang kalau tadi yang sebelah sini, yang sini kan masih agak malu-malu ya. Sekarang ganti yang sebelah sini dulu, terus sini baca ya. Ayat 25 sebelah sini. 2, 3. Sekarang ayat 26 sebelah sini. 2, 3. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Inilah kuasa apa? Pujian. Pujian penyembahan. Mana buktinya? Baca ayat 25. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan apa? Dan apa? Menyanyikan puji-pujian kepada siapa? Kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Lalu apa yang terjadi? Ketika Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah, apa yang terjadi? Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan ketika itu juga terbukalah Semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Nanti dibaca ya. Kalau ini mulai ayat berapa ya lupa. Kalau tidak salah mulai ayat 19 sampai akhir gini ya. Ini kisah luar biasa. Akhirnya si Paulus dan si Paulus dan Silas itu memenangkan kepala penjara. Jadi yang belum percaya kepada Tuhan jadi percaya. Ya itu, makanya tadi saya tanya, Bapak Ibu Saudara ini percaya kepada Tuhan itu berapa persen? 100%. Jangan sudah percaya kepada Tuhan, percaya kepada yang lain. Jangan. Karena hanya Yesus satu-satunya Juru Selamat. Hanya Yesus satu-satunya Juru Selamat. Puji Tuhan. Inilah kuasa dari pujian penyembahan. Oleh sebab itu kita akan coba praktekkan. Kita akan memuji, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan fokus. Kita akan next, lanjut.